Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Jamaah rahimakumullah, kita lanjutkan bahasan hadis pernikahan. Sekarang hadis nomor 2, yaitu diriwayatkan oleh Imam Malik bin Anas dari Sahal bin Sa'ad. Jadi judulnya adalah wanita yang menghibahkan diri dan laki-laki yang minta dinikahkan. Perempuan yang menghibahkan diri kepada Rasulullah dan laki-laki yang ingin dinikahkan oleh Rasul. Baik, kita baca hadisnya. An Malik an Abi Hazim bin Dinar an Sahal bin Sa'din As-Sa'idi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ja'athu imra'atun faqalat ya Rasulullah inni qad wahabtu nafsi laka faqamat qiyaman tawilan faqama rajulun faqala ya Rasulullah zawwijniha illam takun laka biha haza faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hal indaka min syai'in tusaddiquha iyyahu faqala ma indi illa izari hada. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam in a'taitaha iyyahu jalasta la izarolaka faltamis syai'an. Faqala ma ajidu syai'an. Qala iltamis walau khataman min hadid. Faltamasa falam yajid syai'an. Faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hal ma'aka minal Qur'ani syai'un? Faqala na'am ma'i suratu kada wa suratu kada li suwarin sammaha. Faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad ankahtukaha bima ma'aka minal Qur'an. Hadis diriwayatkan oleh Imam Malik. An Malik, diriwayatkan dari Malik, an Abi Hazim, dari Abi Hazim bin Dinar, an Sahal bin Sa'din, dari Sahal bin Sa'din As-Sa'idi, anna Rasulullah SAW, sesungguhnya Rasul SAW, ja'athu, telah datang kepada Rasul, imro'atun, seorang perempuan. Faqalat, si perempuan itu berkata, ya Rasulullah, wahai Rasul, ini sesungguhnya aku qad wahabtu nafsi, sudah menghibahkan diriku laka untukmu. Faqamat, maka berdirilah si perempuan itu qiyaman tawilan, berdiri yang panjang. Faqama, maka berdirilah rajulun, seorang laki-laki. Faqala, dia berkata, ya Rasulullah, wahai Rasul, zawwijniha, nikahkanlah aku atau nikahkanlah dia kepadaku. Illam takun, jika tidak ada laka untukmu biha, pada perempuan itu, hajatun, kebutuhan. Ya, kalau engkau tidak tertarik, kalau engkau tidak naksir, kalau engkau tidak bersedia menikahi perempuan itu, nikahkanlah dia padaku. Faqala, maka berkata atau bersabda Rasulullah SAW, hal indaka, apakah kamu punya min syai'in, sesuatu tusdikuha, yang kamu sedekahkan si sesuatu itu kepada si perempuan, iyahu, barang tersebut, tusdikuha, engkau berikan sebagai sedekah, sebagai mahar kepada perempuan itu, iyahu, si barang tersebut.
Faqala, maka laki-laki itu mengatakan, ma indi, aku tidak punya. Illa izari, kecuali pakaianku hada ini. Faqala, maka bersabda Rasulullah SAW, Rasulullah SAW, in a'toitaha, jika kamu berikan kepadanya, kepada perempuan itu, iyahu, barang yang kamu punyai, jalasta, maka engkau duduk, la izarolaka, tidak berpakaian bagimu. Faltamis, maka carilah syai'an, sesuatu. Faqala, maka laki-laki itu menjawab, ma ajidu syai'an, aku tidak mendapatkan sesuatu apapun, tidak mendapatkan sedikit pun. Maka Rasul bersabda lagi, iltamis, jarilah olehmu, walau khotaman min hadid, walaupun cincin dari besi. Faltamasa, maka laki-laki itu mencari. Falam yajid syai'an, tapi dia tidak mendapatkan sesuatu apapun. Faqala, maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda lahu, kepada laki-laki itu, Rasulullah SAW bersabda, hal ma'aka, apakah bersamamu minal Quran, dari Al-Quran, syai'un, sedikit? Faqala, maka si laki-laki itu menjawab, na'am, iya, ya Rasulullah, ma'i, ada bersamaku suratu kada wa suratu kada, surat ini, surat ini. Kada lisuarin samaha, lisuarin samaha dia sebut, surat anu dia sebutkan. Faqala, maka bersabda lahu padanya Rasulullah SAW, qad ankahtukaha, aku telah menikahkan si perempuan itu kepadamu, bima ma'aka minal Quran, dengan mahar dari Al-Quran yang ada padamu. Itu terjemah sekilas hadis riwayat Malik dari Sahal bin Sa'din atau bin Sa'idin, ya. Bin Sa'din As-Sa'idi, ya. Jadi bin Sa'din As-Sa'idi. Sekarang kita lihat sanad atau riwayat hadis ini. An Malik, ini hadis ini diriwayatkan oleh Imam Malik. Di sini dicantumkan nama penyusun kitab Al-Muwatta yang meriwayatkan hadis dari gurunya. Nama lengkapnya Imam Malik itu adalah Abdillah bin Anas Al-Asbahani. Jadi nama aslinya Malik itu Abdillah bin Anas Al-Asbahani. Nah, jadi Malik bin Anas, jadi bapaknya itu Anas. Nama dia Malik. Tapi nama aslinya Abdullah. Beliau adalah imam dan ulama terkemuka. Beliau dilahirkan pada tahun 93 Hijriah, bertepatan dengan tahun wafatnya Anas bin Malik. Lahir Malik bin Anas bertepatan dengan wafatnya sahabat Rasul Anas bin Malik. Dan wafat tahun 179 Hijriah. Beliau hidup tumbuh di Madinah dan menggali ilmu di sana dari Rabi'ah Ar-Ra'yi dan berlanjut kepada beberapa ulama fikih generasi tabi'in. Generasi tabi'in yaitu yang namanya tabi'in, orang yang bertemu dengan sahabat tapi tidak bertemu dengan Rasul, itu tabi'in. Beliau juga mendengar hadis langsung dari para rawi hadis seperti Az-Zuhri, An-Nafi,
kemudian Ibnu Umar, dan perawi hadis yang lain. Kepiawian dalam menghasilkan ilmu dan mengumpulkan hadis telah mengukuhkannya sebagai penghulu atau imam dalam ilmu fikih di Hijaz. Hijaz itu adalah daerah Mekah, Madinah, Jeddah, itu termasuk Hijaz. Kalau Riyadh itu masuk kelompok Najd. Kalau Palestina itu Syam. Termasuk juga Yordan itu Syam. Kalau Iran, Irak itu Parsi. Ketika Khalifah Al-Mansur menunaikan ibadah haji, beliau satu kelompok dengan Imam Malik. Ketika itu sang khalifah memohon agar Imam Malik bersedia membukukan pengetahuannya dalam berbagai disiplin ilmu yang dikuasainya. Akhirnya disusunlah kitab Al-Muwatta yang berisi tentang kajian hadis dan ilmu fikih. Ketika Khalifah Al-Mahdi menunaikan ibadah haji, beliau juga mendengar hal itu dan memerintahkan agar Imam Malik diberi uang sebanyak 5.000 dinar. Terbayang nggak 5.000 dinar? Ya, 1 dinar itu adalah 4,2 gram setengah kalau di gram. Kali 5.000. 5.000 kali 4 gram seperempat. Berarti 2 kilo 2 kilo 1/4. 1/4 kilo. Jadi 2.125 gram kali 1 juta sekarang. Jadi sekitar 2 miliar. 2 miliar 2 miliar 125 juta. Nah, Khalifah Ar-Rasyid beserta anak-anaknya juga datang dan mendengar berita itu, lalu memberikan banyak kebaikan kepada Imam Malik. Kemudian kitab Al-Muwatta itu menempati posisi yang mengagumkan dalam Khilafah Ar-Rasyid. Karena kitab tersebut telah mengalihkan perdebatan sengit di lingkungan Ka'bah yang bisa menggiring semua orang yang berbeda ke dalam perselisihan jika kala itu orang tidak merujuk pada kitab tersebut. Maka Khalifah Ar-Rasyid berkata pada Imam Malik, sesungguhnya para sahabat Rasul telah berselisih paham dalam beberapa negeri. Dan semua itu ada benarnya. Semoga Allah memberikan taufik. Ya, berdoa kepadamu, hai Abdullah. Banyak ulama yang meriwayatkan hadis dengan bersumber dari kitab Al-Muwatta, karya Imam Malik ini. Ya, di antaranya mereka adalah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i dan juga Muhammad bin Hasan, penganut madhab Hanafi, merujuk dari kitab Al-Muwatta. Dan sekarang kitab Al-Muwatta itu masih ada dan sudah disyarahkan oleh para ulama syarah hadis. Antara lain ya Tanwirul Hawalik, disusun oleh Imam An-Nawawi. An Abi Hazim bin Dinar. Hadis ini diterima dari Abi Hazim bin Dinar. Nama lengkap beliau adalah Salamah bin Dinar. Jadi disebut Abi Hazim karena punya anak Hajim. Nama dia aslinya adalah Salamah bin Dinar. Dan disebut juga Abu Hazim Al-A'raj. Beliau meriwayatkan hadis dari beberapa sahabat, seperti dari Sahal bin Sa'ad, Abi Umamah, Sa'ad bin Musayyab, Ibnu Umar, Ibnu Amr,
Amir bin Abdullah, Abdullah bin Qatadah. Para rawi yang meriwayatkan hadis dari beliau, dari Abu Hazim, antara lain Az-Zuhri, Ubaidillah bin Umar, Ibnu Ajlan, Ibnu Ishaq, Malik bin Anas. Seperti ini kan Malik bin Anas. Meriwayatkan hadis dari Abi Hazim. Dan banyak lagi yang lain. Semua penyusun kitab hadis yang 6, yaitu penyusun kitab Kutubus Sittah, Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmidzi, Nasai, dan Ibnu Majah, itu meriwayatkan hadis dari Abu Hazim. Kemudian Abu Hatim, Ahmad, An-Nasai menilai beliau itu sebagai rawi yang sangat dipercaya, atau siqat. Kata Ibnu Huzaimah, beliau adalah yang paling dipercaya pada generasinya, pada waktu beliau hidup, itu sangat dipercaya. Kedudukan Abi Hazim, Salamah ini setingkat as-sugro minat tabi'in. Jadi tabi'in kecil atau tabi'in junior. Karena bertemu dengan sahabat sewaktu kecil. Wafat di Madinah pada zaman kekhalifahan Abi Ja'far tahun 140 Hijriah. Ada juga yang mengatakan tahun 135 atau ada juga yang mengatakan 133. Namun menurut Ibnu Ma'in, Abu Hazim wafat pada tahun 144 Hijriah. Jadi pada zaman dinasti Abbasiyah. An Sahal bin Sa'din As-Sa'idi. Dia menerima hadis dari Sahal bin Sa'din As-Sa'idi. Sahal bin Sa'din ini bin Malik, bin Khalid, bin Sa'labah, bin Harisah, bin Amr, bin Al-Khajraj, bin Sa'idah, bin Ka'ab, bin Khajraj, termasuk kaum Ansor, suku Sa'idi. Dikenal dengan nama Abul Abbas dan Abu Yahya. Dan beliau itu adalah tingkatan sahabat, karena bertemu dengan Rasul. Kita kan tahu pengertian sahabat itu, man laqiya Rasulullah SAW, wa huwa muslim wa mata musliman. Jadi beliau bertemu dengan Rasul dalam keadaan muslim dan wafat sebagai muslim. Beliau meriwayatkan hadis langsung dari Nabi. Sa'idi ini, Sahal bin Sa'din As-Sa'idi ini, seperti juga dari sahabat. Jadi kan antara sahabat juga suka saling menyampaikan hadis, jadi saling meriwayatkan. Seperti Ubay bin Ka'ab, Asim bin Adi, dan Marwan bin Hakam. Ya. Marwan, beliau juga menerima dan meriwayatkan hadis dari Marwan bin Hakam. Hadis dari beliau juga diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, sahabat Az-Zuhri, tabi'in. Kemudian Abu Hazim bin Dinar, Yahya bin Maimun. Menurut Syu'aib, sebagaimana diriwayatkan oleh Az-Zuhri dari Sahal, menyatakan bahwa dia berusia 15 tahun ketika Rasulullah SAW wafat. Sahabat yang ketika Rasulullah SAW wafat berusia 15 tahun. Menurut Abu Nu'aim, Sahal bin Sa'ad ini wafat tahun 88 Hijriah. Sebagian ulama mengatakan 91, ada juga yang mengatakan 96 Hijriah. Jadi cukup panjang usianya. Dan kata beliau, anna Rasulullah SAW, sesungguhnya Rasul SAW, ja'athu, datang kepada Rasul, imro'atun, seorang perempuan. Jadi perempuan yang datang tersebut, namanya oleh As-Sa'idi tidak disebut siapa namanya. Oleh Sahal itu tidak disebut siapa namanya.
Ya, mungkin biasanya itu yang tidak disebut karena boleh jadi yang bersangkutan tidak bersedia. Disebutkan biasanya kalau sahabat meriwayatkan sahabat yang lain menyampaikan nama orang itu atas persetujuan. Sama juga kalau memberikan julukan, ya, memberikan julukan kepada sesama sahabat itu sesuai dengan persetujuan yang bersangkutan. Jadi kenapa Sahal itu tidak menyebut nama perempuan? Nah, kita juga tidak tahu apakah si perempuan itu tidak bersedia disebut namanya atau sengaja saja Sahal tidak menyebutkan nama si perempuan itu. Tidak bersedia juga wajar. Karena ini kan urusan pribadi, sangat pribadi si perempuan tersebut. Jadi, tapi dengan tidak menyebut namanya tidak mengurangi nilai hadis karena yang diceritakan adalah sahabat Rasul dan yang menceritakannya pun sahabat. Dan as-sahabah itu kulluhum udul. Semua sahabat itu kan orang-orang soleh. Karena kalau dia tidak soleh, dipecat oleh Rasulullah dari jabatan sahabat. Seperti Abdullah bin Ubay itu kan orang munafik, dipecat dari posisi sahabat. Jangan dikira Rasul itu akan membiarkan sahabat menyeleweng. Jadi sahabat yang disebutkan sahabat oleh para muhadis itu pasti orang-orang yang soleh. As-sahabah kulluhum udul. Begitu kata Ibnu Hajar al-Asqalani yang hidup pada abad ke-9 Hijriah. Sahabat itu semuanya adil, dapat dipercaya, akhlaknya baik. Jadi kalau ada yang menjelek-jelekan sahabat itu tidak perlu dipercaya, ya, orang yang menjelek-jelekannya. Karena tidak ada sahabat yang jelek. Nah, kalau menjelekan sahabatnya kan sama dengan menjelekan Rasul. Ya, apalagi sahabat yang dekat dengan Rasul. Dan barang siapa yang mencela sahabat, itu bahayanya cukup berat. Nah, di kalangan ulama muncul perbedaan pendapat siapa yang menghadap Rasul dan menghibahkan dirinya itu. Nah, maka ada ulama yang menyelidiki. Sebagian ulama, umpamanya mengatakan yang menghadap Rasul menghibahkan diri itu adalah Haulah binti Hakim. Ada juga yang mengatakan Ummu Syurek. Tapi yang jelas banyak wanita yang menghibahkan diri kepada Rasul. Kepada Rasul itu ingin dinikah itu banyak wanita itu. Ya jangankan kepada Rasul ya. Wanita-wanita itu tertarik kepada raja-raja aja sekarang kan. Banyak yang tertarik. Apalagi Rasul bukan hanya raja. Pimpin umat, dijamin lagi, terpilih. Makanya banyak yang menghibahkan diri pada Rasul itu. Ya seperti Zainab binti Husaimah kan menghibahkan diri pada Rasul. Maimunah binti Haris, Fatimah binti Syuraih. Namun siapa perempuan yang menghibahkan diri di dalam hadis ini, yang diterangkan di dalam hadis ini tidak disepakati oleh para ulama sebetulnya siapa namanya. Karena saking banyak yang menghibahkan diri. Faqalat, maka si perempuan itu berkata, "Ya Rasulullah, wahai Rasul, qad wahabtu nafsi. Aku menghibahkan diriku laka kepadamu." Jadi dia menyerahkan diri kepada Rasul. Untuk apa? Untuk agar Rasul menggunakan wewenangnya. Kewenangan sebagai Rasul secara penuh.
Ya, kalau menghibahkan diri itu maka segala kekuasaan jasmani, rohani, jasad dan jasad dan ruhnya itu di bawah kekuasaan Rasul. Jasmani, rohani, termasuk ekonomi ya, kalau diperlukan. Jadi kalimat qad wahabtu nafsi laka, sungguh saya menghibahkan diriku untukmu, itu menunjukkan bahwa sejak itu perempuan tersebut menjadi milik Rasul. Itu statusnya. Menurut Az-Zarqani, laka itu berfungsi tamlik. Jadi menjadikannya sebagai hak milik. Jadi aku menghibahkan diriku kepadamu, berarti begitu ikrar, maka segala-galanya milik Rasul. Maka Rasul mempunyai hak sepenuhnya atas perempuan tersebut. Apakah mau menikahinya untuk dirinya sendiri atau mau menikahkan pada orang lain. Jadi itu Rasul punya hak. Kemudian fakomat kiaman tawilan, maka si perempuan itu berdiri lama. Jadi berdirilah karena dia menghibahkan diri kepada Rasul, lalu dia berdiri lama. Jadi mengharap agar Rasul SAW naksir melihat keberadaan beliau. Kira-kira beliau itu bersedia menjadi suami perempuan itu ataukah tidak. Dan diriwayatkan oleh Al-Bukhari yang lahir tahun 194, wafat 256 Hijriah, yaitu penyusun kitab Sahih Bukhari. Ya, Al-Bukhari adalah Amirul Mukminin fil hadis. Jadi Amirul Mukminin fil hadis Imam Bukhari itu. Kata riwayat Al-Bukhari terangkan bahwa setelah perempuan itu menghibahkan diri pada Rasul, waqalat ya Rasulullah, dia mengatakan ya Rasulullah, jitu li ahaba laka nafsi. Aku datang kepadamu demi menghibahkan diriku padamu. Fanadoro ilaiha, maka melihat kepada perempuan itu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Faso'adan nadro ilaiha, dan penglihatannya ke atas, so'ada wasowabahu turun, sumatoto a'roh sahu, kemudian berisyarat kepalanya. Falama ro'atil mar'ah, maka tatkala perempuan itu melihat kondisi Rasul, jadi Rasul itu melihat si perempuan itu cocok atau tidak dijadikan istri beliau, bahwa maka lihat ke atas ke bawah, dan ternyata Rasul itu falamma ra'at al-mar'ah annahu lam yaqdi fiha. Ternyata Rasul itu tidak tertarik oleh si perempuan itu. Makanya kalau tadi diceritakan ada yang menganggap binti Huzaimah, pasti bukan. Karena kalau binti Huzaimah atau Zainab binti Jahas makan diterima oleh Rasul. Binti Huzaimah kan diterima oleh Rasul. Sedangkan ini tidak diterima. Maka annahu lam yaqdi fiha, ya, tidak tertarik sayaan sedikit. Maka jalasad, maka si perempuan itu jalasad, duduk. Dalam riwayat lain diterangkan bahwa Rasul sempat mempersilahkan perempuan itu duduk, kemudian berdiri lagi. Dan dia juga tidak putus asa karena benar-benar ingin menikah. Ada juga yang menerangkan bahwa setelah mengetahui bahwa perempuan itu benar-benar ingin menikah,
Maka Rasul SAW menawarkan kepada yang lain, kepada sahabatnya. Jadi oleh Rasulullah dilihat, perhatikan, ternyata si perempuan itu berkeinginan keras untuk menikah, maka beliau menawarkan kepada para sahabat yang hadir. Maka karena ditawarkan, kemudian seorang laki-laki bertanya kepada perempuan itu tentang sedia atau tidaknya diperistri olehnya. Setelah mendapat jawaban dari perempuan tersebut, maka laki-laki itu menghadap pada Rasul. Jadi kan ceritanya Rasulullah SAW itu ditawari, tapi Rasul tidak bersedia. Maka si laki-laki datang, kira-kira bersedia enggak dinikah oleh si laki-laki itu. Nah, setelah dia bersedia, maka dia menghadap kepada Rasul menanyakan. Maka dia menyatakan faqoma rajulun qala ya Rasulullah zawwijniha illam takun laka biha hajah. Ya Rasulullah, sudah nikahkan saja dia kepadaku apabila engkau tidak tertarik. Dan dalam riwayat Bukhari, seperti tadi katakan, Imam Bukhari adalah kelahiran 194, dan Muslim yang lahir 206, wafat 261, permohonan sahabat itu berbunyi, ya Rasulullah, illam yakun laka biha hajah, fazawwijni, nikahkanlah dia kepadaku. Jadi bahasanya berlanjut pada bagian kedua atau seri B. Jadi baru sampai faqoma rajulun faqala ya Rasulullah zawwijniha illam takun laka biha hajah, atau yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, ya Rasulullah illam yakun laka biha hajah fazawwijniha. Kita bersambung. Kita tutup dulu. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.